Pada masa kepemimpinan Mahaprabu Niskala, Kancana mewariskan dua wilayah besar kepada kedua anaknya. 1. Sang Haliwungan atau Prabu Susup Tunggal, anak dari permaisuri pertama Ratu Larasarkati, memimpin kerajaan Sunda. 2. Ningrat Kancana atau lebih dikenal Dewa Niskala, anak dari Dewi Mayangsari, memimpin kerajaan Galuh bersama ayahanda Maharaja Prabu Niskala Wastu Kancana. Kedua kerajaan berjalan berdampingan, mengutamakan kedamaian, spiritual, dan kesejahteraan masyarakat. Kerajaan Galuh masa kepemimpinan Prabu Dewa Niskala kedatangan rombongan pengungsi dari Majapahit akibat perang pemberontakan atau yang dikenal Perang Paregreg dan meminta suaka di kerajaan Galuh. Rombongan pengungsi dari Majapahit diterima dengan baik oleh Raja Galuh yaitu Prabu Dewa Niskala. Pengungsi Majapahit diperbolehkan hidup berdampingan dengan masyarakat Galuh. Ini menjadi awal mula kisah cinta Prabu Dewa Niskala yang jatuh hati kepada putri keturunan Majapahit yang bernama Dewi Rara Hulajar. Perasaan Prabu Dewa Niskala ternyata tidak bertepuk sebelah tangan, yang ternyata Dewi Rara Hulajar juga menaruh perasaan yang sama kepada Prabu Dewa Niskala. Akhirnya Prabu Dewa Niskala menikahi Dewi Rara Hulajar. Pernikahan ini menjadi awal perseteruan dengan Raja Kerajaan Sunda Prabu Susup Tunggal, saudara dari Prabu Dewa Niskala. Menurut Prabu Susup Tunggal, pernikahan Prabu Dewa Niskala melanggar larangan dari ayahanda Maharaja Prabu Niskala Wastu Kancana. Pada masa Perang Bubat, Mahaprabu Niskala Wastu Kancana kehilangan ayahanda Mahaprabu Linggabuana dan kakak perempuannya Putri Diah Pitaloka yang gugur di medan Perang Bubat. Perang Bubat meninggalkan luka yang dalam, maka setelah Mahaprabu Niskala Wastu Kancana naik tahta, Mahaprabu Niskala Wastu Kancana mengeluarkan larangan bagi keturunan Galuh tidak boleh menikahi wanita keturunan dari Majapahit. Pernikahan Prabu Dewa Niskala dan Dewi Rara Hulajar membuat saudaranya Raja Kerajaan Sunda Prabu Susup Tunggal murka dan berniat memutuskan persaudaraan dengan Prabu Dewa Niskala. Prabu Susup Tunggal juga berniat untuk menyerang kerajaan Galuh. Para sesepuh dari kerajaan Sunda Galuh bermusyawarah untuk mengatasi sebelum konflik antara Prabu Susup Tunggal dan Prabu Dewa Niskala terjadi. Hasil dari musyawarah para sesepuh kerajaan Sunda adalah dengan menyerahkan mahkota Raja Prabu Dewa Niskala kepada anaknya Jayadewata. Prabu Jayadewata juga menikahi Putri Kentering Manik, anak dari pamannya Raja dari kerajaan Sunda Prabu Susup Tunggal, yang akhirnya Prabu Susup Tunggal menyerahkan tahta kerajaan Sunda kepada Prabu Jayadewata. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta kerajaan Galuh dikawali Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Yang kedua ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan pamannya Prabu Susup Tunggal. Dengan peristiwa ini ia menjadi penguasa kerajaan Sunda Kerajaan Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran. Dengan diserahkannya tahta kerajaan Galuh dari Prabu Dewa Niskala dan tahta kerajaan Sunda dari Prabu Susup Tunggal kepada Sri Baduga Maharaja Ratu Haji, Jayadewata mengatasi konflik dan mencegah perang saudara antara Prabu Susup Tunggal dan Prabu Dewa Niskala.